Halo, Shalom KMKK, gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan kan? Tetap semangat ya, harus tetap semangat. Walaupun pandemi gini nih, kita harus tetap semangat. Hari ini kita akan mendengarkan renungan. Renungan kita akan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan untuk teman-teman. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3 poin penting di sini teman-teman. Sukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Mengapa sangat penting? Karena ini dapat membantu kita dalam membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Bersukacita. Seringkali kita mengartikan sukacita kita itu saat kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia. Kita menempatkan sukacita kita di keadaan yang sedang kita alami. Kalau keadaan itu baik, kita mudah untuk bersukacita. Kalau keadaan itu buruk, sulit mungkin ya untuk bersukacita, bahkan tidak bersukacita. Padahal firman Tuhan di sini bilang apa? Di 16. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa artinya apa teman-teman? Senantiasa artinya itu dimanapun, kapanpun, selalu, bahkan tidak putus-putusnya kita harus tetap bersukacita. Gimana caranya? Kita tidak boleh menempatkan sukacita kita itu di keadaan yang kita alami. Kalau kita tetap menempatkan sukacita kita di keadaan yang kita alami, kalau keadaan itu menjadi buruk, seringkali kita akan malah merasa apa? Iri hati, kekecewaan, yang akhirnya sukacita kita itu jadi terbatas, jadi tidak bertahan lama. Padahal yang Tuhan mau itu adalah senantiasa. Sukacita yang sesungguhnya adalah saat kita menjadikan Tuhan sebagai dasar dan sumber sukacita kita. Jadi sukacita kita bukan dipengaruhi dari keadaan yang kita alami, tapi karena Tuhan, sukacita itu dari dalam diri teman-teman yang akhirnya keluar, dan orang lain bisa merasakan sukacita itu. Ini adalah konsep yang harus kita ubah. Pola pikir kita ubah. Jadi sukacita berasal dari dalam diri kita. Kita andalkan Tuhan. Tuhan yang menjadi dasarnya. Kita mau lihat salah satu contoh tokoh Alkitab yang selalu bersukacita senantiasa di dalam hidupnya, yaitu Habakuk. Seperti yang tertulis di Habakuk 3 ayat 17-18, Habakuk bilang gini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di sini teman-teman, poin bersukacita adalah di dalam Tuhan. Kita harus meminta sukacita kita itu ke Tuhan. Bagaimana caranya? Berhubungan dengan ayat yang kedua, yaitu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, yang berarti adalah kita itu harus konsisten. Tidak dipengaruhi apapun, kita harus tetap berdoa. Karena kenapa? Doa adalah cara kita untuk mengatakan kepada Tuhan kalau kita itu berserah, kita mengandalkan Tuhan, bukan diri kita. Tapi yang punya sukacita itu siapa? Tuhan. Jadi kita berdoa karena kita tahu Tuhan itu yang bisa melakukan segalanya. Kita berserah dan kita mengandalkan Tuhan. Jadi apapun yang situasi hidup kita alami, kita akan terus tetap berdoa sama Tuhan. Karena kita tahu Dia yang mampu mengubahkan hidup kita dan membuat kita bisa bersukacita. Dan yang ketiga apa teman-teman? Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Berarti apa? Dalam keadaan apapun. Bagaimana bisa dalam keadaan apapun mengucap syukur, walaupun kita mengalami kesedihan, kekecewaan saat ini, tapi kita tahu teman-teman, kita bisa bersyukur, bisa bersukacita, karena kita tahu ada janji Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena kita tahu, kita bisa bersyukur
keadaan apapun yang saat ini kita alami, kita bisa bersyukur. Karena apa? Karena kita tahu rancangan Tuhan itu lebih daripada itu. Dia merancangkan sesuatu yang baik untuk kita. Jadi kita bersyukur untuk hal itu, untuk hal yang akan Tuhan, suatu hal yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada kita nanti. Salah satu contoh Alkitab yang selalu senantiasa mengucap syukur dalam segala hal yaitu Paulus. Di mana Paulus itu dalam perjalanannya kita tahu dia sering mengalami hambatan, tantangan, ancaman, bahkan dia mengalami hampir banyak sekali dia mau kematian, mau mati. Tapi dia nggak pernah putus asa, frustasi ataupun meninggalkan Tuhan. Rohnya tetap terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan, dan bahkan Paulus malah memberikan motivasi kepada orang Kristen di Filipi supaya mereka senantiasa mengucap syukur. Di mana ucapan syukur dan doa Rasul Paulus ditulis nanti di kitab Filipi 1 ayat 3-11 yang akan kita bahas nanti di persekutuan doa KMKK berikutnya. Jadi ingat teman-teman, 3 poin penting. Bersukacita, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Terus ikutin ya PD kita selanjutnya. God bless you all. Dah.